Di Indonesia, Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, Hotman Paris Hutapea itu elit global. Saya bersumpah. Halo semuanya, jumpa lagi di channel AK Entertainment. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen ya, karena semua itu gratis. YouTuber Guru Gembul menyebut setidaknya ada 3 publik figur di Indonesia yang masuk kategori sebagai elit global. Dari ketiga itu, satu di antaranya pengacara kondang Hotman Paris. Di Indonesia Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, Hotman Paris itu elit global, kata Guru Gembul dalam video yang diunggah akun Instagram @hotmanparisofficial. Bahkan dirinya berani bersumpah bahwa pernyataan tersebut benar. Adapun elit global yang dimaksud ialah 1% penguasaan terhadap aset di seluruh dunia. Aturannya begini, jadi manusia yang memiliki aset senilai 0,5 triliun atau lebih maka dia 1% dari manusia di seluruh dunia yang menguasai 50% aset atau lebih, kata Guru Gembul. Sementara Hotman Paris, menurut Guru Gembul masuk dalam kriteria tersebut lantaran memiliki aset hingga triliunan rupiah. Jadi sebenarnya Pak Hotman itu punya uang sekitar 3,5 sampai 4 triliun, paparnya. Setajir itu, lanjut Guru Gembul. Raffi Ahmad, seorang selebriti serba bisa, telah membuktikan keberhasilannya dalam dunia bisnis dengan menggabungkan bakat alaminya dengan kemampuan berbisnis yang luar biasa. Raffi telah berhasil melakukan penetrasi ke berbagai bidang bisnis dan dengan lincah menjalin kemitraan dengan berbagai brand dan pebisnis besar di industri yang sesuai dengan bidangnya. Kini suami Nagita Slavina ini sedang membangun gedung mewah sebagai kantor baru untuk para karyawannya. Tidak main-main, ia memiliki target untuk menyelesaikan pembangunan kantor ini dalam waktu 1 tahun. Meskipun kesibukannya sebagai seorang publik figur tak terelakkan, Raffi kerap memantau langsung progres pembangunan serta kualitas kerja dari sang sahabat, Irwansyah, yang dipercayakan untuk mewujudkan impian kantor mewah ini. Lokasi kantor baru Raffi Ahmad berada di pusat bisnis BSD, menandakan betapa pentingnya lokasi strategis bagi bisnisnya. Sejauh ini, Irwansyah, selaku pemborong telah membuktikan kelasnya dan yakin bahwa proyek ini akan selesai tepat waktu sesuai perencanaan. Rencananya kantor baru Raffi Ahmad dapat menampung sekitar 200 karyawan di setiap lantainya. Selain itu, akan dilengkapi dengan fasilitas ruang meeting besar, tempat makan, dan beberapa ruang khusus untuk menerima tamu. Dengan anggaran yang dikeluarkan Raffi lebih dari 140 miliar rupiah, proyek ini diharapkan menjadi investasi berharga bagi kelangsungan bisnisnya di masa depan. Tidak hanya sukses dalam berbisnis, Raffi Ahmad juga menunjukkan konsistensi dan kesetiaannya terhadap sahabat-sahabatnya. Dengan mempercayakan Irwansyah sebagai pemborong untuk proyek kantor barunya, Raffi menegaskan bahwa dia tidak pernah melupakan sahabat-sahabatnya, meskipun telah mencapai kesuksesan di puncak karirnya. Irwansyah dan Raffi Ahmad telah terbukti berteman baik sejak awal mereka terjun ke dunia hiburan pada awal tahun 2000-an. Kebersamaan dan kepercayaan mereka telah menghasilkan proyek bisnis yang sukses, membuktikan bahwa kerja keras, kemampuan bisnis, dan nilai persahabatan adalah kunci utama kesuksesan dalam dunia bisnis bagi Raffi Ahmad. Artis sekaligus pengusaha Raffi Ahmad bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kantor Kemhan. Raffi mengaku baru bertemu lagi dengan Prabowo setelah terakhir 5 tahun lalu. Raffi yang baru pertama kalinya mengunjungi kantor Kemhan, Jakarta Pusat ini disambut oleh Prabowo dengan hangat. Keduanya saling berjabat tangan. "Siap Pak, apa kabar? Wah, senang banget Pak bisa meluangkan waktu ketemu sama Bapak nih," ujar Raffi pada Prabowo. terima kasih, sambut Prabowo. "Ini ruangan pribadi Bapak?" tanya Raffi. "Bukan, ini kita gunakan untuk terima tamu. Di sini perundingan dengan negara lain. Di sini kemudian di ruangan Manggala Yuda," terang Prabowo sembari mengajak Raffi berkeliling Kemhan.
Prabowo pun menjelaskan kepada Raffi beberapa ornamen bersejarah yang ada di beberapa sisi di ruang kerjanya hingga ruang yang biasa digunakan untuk menerima tamu luar negeri. Besok terima tamu lagi ya? Hampir setiap hari dari negara-negara luar terus ya Pak? Tanya Raffi. Besok dari Arab Saudi, Menteri Pertahanannya Pangeran Khalid, jawab Prabowo, merujuk pada Pangeran Khalid bin Salman. Pangeran Khalid, Pangeran datang ke sini. Inilah garda terdepan pertahanan Indonesia Pak Prabowo, biar aman Indonesia kita, ujar Raffi pada Prabowo. Namun, sanjungan Raffi itu langsung ditepis oleh Prabowo yang justru menegaskan bahwa garda terdepan pertahanan Indonesia itu adalah para prajurit di lapangan. Bukan, garda terdepan itu adalah para prajurit, kata Prabowo sambil menunjuk beberapa prajurit TNI yang berada di hadapannya. Siap, tuh selalu menghargai para prajurit, tegas Raffi. Selain itu, Prabowo juga menjelaskan sekilas mengenai gambar para pahlawan yang ada di Kemhan. Pak Sudirman, Bung Karno, Bung Hatta, itu I Gusti Ngurah Rai, lanjutnya. Prabowo kemudian mengajak Raffi makan siang bersama dengan berbagai menu sajian spesial yang telah dihidangkan. Udah makan belum? Tanya Prabowo. Nih guys, lagi makan siang. Mau tahu nggak menunya apa aja? Tuh telur, ikan asin, sate, terong, gado-gado. Yang paling favorit apa Pak? Tanya Raffi pada Prabowo. Gado-gado, jawab Prabowo. Usai makan siang, Prabowo memberi cenderamata sebuah buku untuk Raffi. Raffi pun membacakan pesan yang dituliskan dan ditandatangani langsung oleh Prabowo. Semoga berkenan menerima buku ini dan semoga selalu sukses dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Bapak juga sehat selalu, ucap Raffi. Mereka mengabadikan momen pertemuan itu dengan berfoto bersama. Prabowo lalu mengantar Raffi menuju kendaraannya. Raffi mengatakan dirinya sudah 5 tahun tidak bertemu dengan Prabowo. Raffi lantas memuji Prabowo sebagai seorang panutan baginya. Dia juga turut mendoakan Prabowo selalu diberi kesehatan. Ya alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi sama Pak Prabowo Subianto. Sudah 5 tahun lebih enggak ketemu sama beliau. Saya juga seumur hidup baru sekali nih datang ke kantor Menhan. Akhirnya bisa ngelihat banyak sekali cerita-cerita sejarah, foto-foto para pahlawan, diajak makan siang sama Pak Prabowo, ujar Raffi. Alhamdulillah, jadi, aku doain Pak Prabowo Subianto sehat terus diberikan berkah barokah dan juga kita tahu sosok Pak Prabowo ini akan selalu jadi panutan untuk kita semua. Terima kasih Bapak, doa yang terbaik dari saya untuk Pak Prabowo. Dan aku dikasih ini guys, buku kepemimpinan militer saya kasih baca ke anak saya juga biar jadi pemimpin, tutupnya.